Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang silaturahmi. Keutamaan menjaga silaturahmi bisa didapatkan untuk kebaikan di dunia dan akhirat karena sudah taat kepada Allah dengan menjaga hubungan antar manusia. Menjalin silaturahmi antar umat Islam sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan menjaga silaturahmi sangat bermanfaat bagi kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu, silaturahmi yang baik harus selalu dijalin. Dengan adanya silaturahmi, maka akan tercipta suatu hubungan yang baik. Kerukunan akan terjalin dan suasana tentram tercipta saat bertemu satu sama lain. Selain itu, masih banyak keutamaan yang bisa didapatkan dengan terjalinnya silaturahmi ini. Silaturahmi merupakan sebuah amalan utama yang bisa menyambungkan apa-apa yang terputus seperti hubungan manusia contohnya. Tidak heran jika dengan melakukan silaturahmi maka akan timbul rasa nyaman dan mendapatkan manfaat lainnya. Dalam Islam, silaturahmi juga dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya silaturahmi, maka bisa memperlakukan manusia dengan baik yang mana sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan menjaga silaturahmi dalam Islam. Agar mendapatkan keutamaan dari silaturahmi, maka Islam mewajibkan untuk selalu bersikap baik kepada sesama manusia. Dan jika sudah memiliki hubungan yang baik, maka keutamaan dan silaturahmi bisa didapatkan seperti yang pertama, menjadi makhluk yang mulia. Pertama, keutamaan dari silaturahmi ini adalah bisa menjadikan manusia sebagai makhluk yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara menyambung silaturahmi yang baik, meskipun orang tersebut sudah memutuskan tali silaturahmi, maka hal tersebut sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terpuji salah satunya adalah mampu menyambung silaturahmi yang bahkan sudah terputus. Hal ini juga disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan untuk perilaku akhlak paling mulia yang ada di dunia dan di akhirat adalah memaafkan orang yang menganiaya maupun memutuskan persaudaraan. Terlebih bagi orang yang suka memutuskan tali silaturahmi, maka akan dianggap sebagai orang yang merusak kehidupan. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai orang yang berlaku demikian. Yang kedua, menjaga kerukunan. Kerukunan dan keharmonisan sesama manusia akan membuat suasana menjadi lebih menyenangkan dan membuat komunikasi berjalan dengan baik. Dengan adanya silaturahmi, maka kerukunan akan tetap berjalan dan bisa saling untuk memaafkan dengan hubungan sesama manusia. Manusia sendiri adalah tempatnya salah dan dosa, sehingga jika silaturahmi terjalin dengan baik, maka rasa minta maaf dan saling memaafkan akan terwujud dengan baik. Kerukunan ini akan menciptakan sebuah sesuatu yang indah dalam kehidupan. Yang ketiga, memperpanjang umur. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia yang menjalin tali silaturahmi dengan baik adalah makhluk yang sangat mulia. Keutamaan menjaga silaturahmi lainnya adalah untuk diri sendiri, yaitu akan diperpanjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga rezeki yang dimiliki akan dilapangkan sehingga mendapatkan pertolongan di dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk menjalin silaturahmi bisa dengan mengunjungi anggota keluarga maupun sanak saudara sehingga tercipta kerukunan serta hubungan yang sangat harmonis. Amalan silaturahmi memang bisa memperpanjang umur karena hati menjadi tentram, tenang, serta hati dipenuhi dengan hal-hal kebaikan. Tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang senang menjaga tali silaturahmi akan tetap awet muda dengan wajah yang berseri-seri. Selain dijaga, silaturahmi juga perlu diperkuat sehingga setiap muslim akan mendapatkan manfaatnya. Selain manfaat yang didapatkan di dunia, kebaikan lainnya akan didapatkan di akhirat nantinya. Keempat, memperluas persaudaraan. Seseorang yang mau menjalin silaturahmi, maka ikatan persaudaraan akan lebih luas dibandingkan dengan orang yang jarang bersilaturahmi. Menjalankan silaturahmi dengan baik pastinya nanti bisa mengenal saudara dan sahabat-sahabat yang lain. Berbeda dengan orang yang jarang bersilaturahmi, maka tidak akan mengenal saudara dan sahabatnya. Padahal semua umat Islam sudah dianggap saling bersaudara dan menjalin keutamaan dalam menjalin sebuah silaturahmi. Cara menjalin silaturahmi yang baik dengan sahabat dan saudara.
Agar bisa menjalin silaturahmi, maka bisa mengajak kepada kebaikan atau mengunjungi rumahnya. Untuk bisa mendapatkan jalinan silaturahmi yang baik, maka bisa melihat pada poin-poin di bawah ini. Yang pertama, berkunjung ke rumahnya. Menjalin silaturahmi bisa mengunjungi rumah kerabat atau saudara dengan tujuan yang baik. Sisihkan sebagian waktu untuk bisa mengobrol maupun memberikan perhatian. Pastinya dengan silaturahmi yang dijalankan dengan baik, dengan mengunjungi rumah akan terasa lebih rekat. Akan tetapi untuk mengunjungi rumah saudara atau kerabat terdapat adab yang harus dijalani, seperti kunjungi saudara di waktu yang tepat seperti sore hari setelah beristirahat. Kemudian bisa juga mengunjunginya dengan berkabar terlebih dahulu sehingga tidak enak hati. Pastilah orang yang dikunjungi akan senang jika orang yang mengunjungi memiliki adab dalam bertamu yang baik. Gunakan pakaian yang sopan sehingga kerabat dan saudara tidak merasa terganggu. Hal ini akan sangat disukai oleh orang yang sudah lanjut usia. Yang kedua, menjenguk saat sakit. Hal lain yang bisa dilakukan pastinya menjenguk saat sakit. Hal ini dikarenakan orang yang sakit akan membutuhkan perhatian. Dengan menjenguk kerabat atau saudara yang sakit, maka akan membuatnya merasa senang dan diperhatikan. Ini juga keutamaan menjaga silaturahmi adalah untuk menyehatkan badan karena mendapatkan hal-hal positif dari silaturahmi. Orang yang menjenguk juga akan mendapatkan keutamaan seperti dipanjangkan umurnya serta dilapangkan rezekinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang menjalin dan mempererat tali silaturahmi sesama saudara. Yang ketiga, memenuhi undangannya. Datanglah ke rumahnya dalam memenuhi undangannya seperti walimah, tasyakuran, undangan makan, dan lainnya. Undangan ini ternyata adalah sarana untuk bisa menyambung silaturahmi yang baik. Bahkan memenuhi undangan adalah hal dari muslim kepada muslim yang lainnya. Saat yang mengundang adalah kerabat dekat, maka sangat dianjurkan untuk memenuhi undangan tersebut. Jika undangan dipenuhi kedatangannya oleh muslim lainnya, pastinya akan membuatnya merasa dihargai dan senang. Nabi sangat menganjurkan untuk memenuhi undangan yang diberikan, bahkan untuk orang yang sengaja tidak memenuhi undangan, maka telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Yang keempat, berkata yang baik. Bersilaturahmi dengan adab salah satunya adalah berkata kepada kebaikan, lantunkan kata-kata yang baik, serta tidak pernah menggunakan kata-kata kasar. Orang yang diajak berbicara pastinya akan lebih senang saat hanya kata-kata baik saja yang keluar. Yang kelima, mengajak kepada perintah dan menjauhi larangan Allah. Sambunglah silaturahmi dengan mengajak kerabat pada kebaikan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi larangannya. Cara ini adalah cara menjalin silaturahmi paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mampu membuat orang lain untuk taat kepada Allah. Allah akan memberikan hidayahnya kepada makhluknya jika selalu berjalan di arah yang benar. Menjauhi larangan Allah juga salah satu hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Bagi yang berkecukupan atau ingin bersedekah, maka sarana untuk bisa bersilaturahmi adalah dengan sedekah. Selain itu, sedekah bisa membantu orang yang kesusahan serta mensucikan harta yang dimiliki. Hidup akan lebih tentram saat bisa berbagi dan memiliki harta yang bersih. Untuk mendapatkan keutamaan menjaga silaturahmi, memang harus dilakukan adab dari silaturahmi itu sendiri. Okelah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang silaturahmi. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.